Dulu tidur di kolong jembatan, kini Aditya Prayoga punya 5 rumah makan gratis. Bersedekah adalah salah satu tanda bahwa kita mensyukuri pemberian Tuhan dengan cara berbagi. Tidak cuma dengan uang, bersedekah juga bisa dilakukan dengan banyak hal, dengan bentuk ilmu yang diamalkan maupun perbuatan baik. Aditya Prayoga umurnya baru 30 tahun, bersedekah dengan cara yang berbeda. Ia mendirikan sebuah rumah makan gratis yang berada di beberapa lokasi, di berbagai tempat, yaitu di Cilangkap, di Ciangsana, di Depok, di Pasar Minggu, dan di Jati Sampurna, Bekasi. Salah satu rumah makan gratis itu berada di daerah Cilangkap, tepatnya Jalan Cilangkap Baru nomor 9A, Jakarta Timur. Dari depan pagar sudah terlihat spanduk besar warna biru bertuliskan rumah makan gratis. Di halaman rumahnya juga terdapat tenda yang dipasang agar orang-orang yang mengantri makanan tidak kepanasan. Saya Aditya Tapi Prayoga. siapa sangka sosok yang dikenal gemar sekali bersedekah ini semasa sekolah dikenal sebagai anak yang nakal dan mempunyai hobi ribut, ngajak ribut. Ngomong sendiri dia, Aditya bercerita bahwa waktu kecilnya dia dikenal sebagai anak yang sangat nakal karena suka sekali berantem. Dikit-dikit berantem, pokoknya di sekolah berantem terus. Makanya saya dikenal sebagai anak nakal. Begitu penjelasan Aditya Prayoga. Kemudian hanya dengan berbekal ijazah SD saja dan dikenal sebagai orang yang nakal, anak yang nakal, Aditya Prayoga kemudian nekat merantau dari Palembang ke Jakarta pada tahun 2016. Bayangkan modalnya apa coba? Hanya berbekal ijazah SD dan hanya dikenal sebagai orang yang nakal. Aditya Prayoga nekat merantau dari kampungnya di Palembang menuju Jakarta pada tahun 2016 yang lalu. Tidak ada kerabat, tidak ada kenalan, tidak ada teman. Dia anak nekat. Dia tidur di kolong jembatan, di pinggir stasiun. Waktu itu belum tertib seperti stasiun kereta zaman sekarang. Kemudian di halte busway, kemudian di masjid-masjid. Sebagai anak rantau, selama menjadi anak perantauan dari tahun 2016 itu, ia, Aditya Prayoga, melanjutkan hidupnya dengan cara apa adanya, berjualan koran, menjadi tukang parkir, baik di gereja maupun di masjid. Dia tidak memilih, pokoknya bebas di mana ada duit. Tukang parkir di gereja pun dia ambil, di masjid juga dia ambil. Saya membawa korannya satu ambil yang banyak. Aditya Prayoga menceritakan kisahnya bahwa dia mengambil koran untuk dijual. Dia mengambilnya satu ikat, lumayan banyak, kemudian dijual. Kemudian dia mendapatkan untung untuk satu korannya itu 500 rupiah, 500 perak. Kemudian itu dipakainya untuk makan. Kemudian dia kembali bekerja untuk misalnya jaga parkir. Kalau hari Minggu dia parkirnya jaga parkir di gereja. Karena pada hari Minggu adalah ada keramaian di gereja, kemudian dia mencari gereja untuk menjadi tukang parkirnya. Kalau di hari Jumat, dia mencari masjid untuk menjaga parkirnya. Lalu bagaimana awal mula kisah keberadaan rumah makan gratis yang dicanangkannya, yang sekarang memiliki ada 5 rumah makan gratis yang diprogramkannya? Ternyata kisah keberadaan rumah makan gratis ternyata diawali pertemuan Aditya Prayoga dengan seorang nenek di depan masjid. Saat itu sang nenek yang berjalan terpincang-pincang sedang memulung. Sungguh miris, tragis. Betis sang nenek ternyata sudah dalam keadaan bolong. Tubuh, tepatnya betis sang nenek itu sudah dalam kondisi rusak. Bahkan ada ulat-ulat kecil di luka di betis sang nenek itu. Nenek itu tinggal sebatang kara di rumahnya yang kotor tanpa ada sanak saudara yang merawatnya. Singkat cerita, Aditya Prayoga bersama istri merawat nenek tersebut dan membersihkan rumahnya karena prihatin. Mereka membantu nenek itu semampu dia, karena dia pun sebenarnya kondisinya juga tidak mampu. Karena sebenarnya kondisi keuangan dia pun, sang penolongnya si Adit pun sudah sangat susah. Tetapi dia nekat melihat pertolongan dari Adit dan istrinya, sampai-sampai pada suatu ketika doa keluar dari mulut sang nenek. Doa yang menurut Aditya Prayoga doa yang sangat berbeda, doa yang membuat Adit terheran-heran, doa yang tidak biasa sekali. Begini yang dia sebut oleh sang nenek itu, Jang itu maksudnya anak muda, mudah-mudahan apa yang belum kau miliki di dunia ini nanti akan kamu dapatkan. Jang, mudah-mudahan siapapun yang belum pernah ketemu sama kamu, nanti kamu ketemu. Mau dia pejabat, artis, konglomerat, orang kaya, orang terkenal, nanti semua akan ketemu sama kamu. Begitu kata Adit mengingat ucapan doa atau tutur kata yang disampaikan oleh nenek yang ditolongnya itu.
Aditya dan istri kemudian merawat nenek itu sampai akhirnya sang nenek meninggal dunia. Selepas nenek meninggal dunia, Aditya merasakan banyak kemudahan dari usahanya. Dagangan murotalnya, jadi Aditya Prayoga itu jualan murotal. Banyak sekali dipesan orang, bahkan sampai ada yang memesan sampai ratusan unit. Dari jualan murotal itulah kemudian Aditya Prayoga dan istrinya mendirikan sebuah rumah makan gratis yang berada di daerah Ciangsana, Bogor untuk masyarakat yang membutuhkan makanan gratis tersebut, dan ia dan istrinya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari mereka yang mereka juga tidak kenal. Seiring dengan berjalannya waktu, doa-doa sang nenek itu yang pernah ditolongnya dulu waktu itu diijabah oleh Allah. Rumah makan gratis sudah didatangi oleh Presiden Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Rumah makan gratis yang didirikannya dikunjungi dan datanglah seorang tamu yang sangat dikaguminya, Ustadz Abdul Somad. Kemudian ada Baim Wom dan masih banyak lagi pesohor tanah air, tokoh masyarakat yang mengunjungi rumah makan gratis itu, menandakan salut dan angkat topi. Mereka angkat topi dengan Aditya Prayoga. Bukan hanya itu, keinginan Aditya Prayoga punya mobil dan bisa melaksanakan ibadah umroh pun kini sudah terpenuhi. Bisa jadi semua itu berkat doa dahsyat sang nenek. Dulu sistem rumah makan gratis itu prasmanan, mereka mengambil sendiri makanannya, siapapun boleh mengambil. Tetapi Aditya Prayoga kemudian tetap berfokus untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetapi karena kondisi sekarang adalah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dan belum juga usai, maka pembagian makanan gratis itu, nasi bungkus gratis itu dilakukan setiap hari dengan cara dibungkus, tidak dengan cara prasmanan. Selain itu, rumah makan gratis yang ada di wilayah Jabodetabek yang jumlahnya ada 5 itu tidak hanya menyediakan makanan gratis, tapi juga memberi bantuan sembako untuk orang-orang, untuk yang membutuhkan. Aditya Prayoga mengumpulkan orang-orang baik. Begitu uang patungan itu terkumpul, kemudian dibelikanlah sembako, kemudian dimasukkan ke dalam goodie bag, kemudian dibagi-bagikan. Itu berlangsung setiap hari dari dulu hingga sekarang tanpa berhenti, alhamdulillah. Begitu cerita Aditya Prayoga. Masya Allah, entah model manusia macam anak, entah manusia model apa ini Bang Adit ini. Saat orang-orang ramai berlomba-lomba memperkaya diri, Aditya Prayoga ini justru full sehari-harinya hanya memikirkan orang lain. Subhanallah, di Jakarta masih ada orang seperti Aditya Prayoga. Entahlah manusia macam model apa ini. Salut sekali, subhanallah.